kondisi pandemi virus corona yang ada di sekitar kita. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari puji-pujian kita bakti nomor 12. Namun sebelumnya kita menyanyikan Mas Gustav Luna. Adik-adik terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-50. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ucap syukur juga ya Tuhan, walaupun di tengah keterbatasan kami yang ada di sekitar kami pada saat ini, Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman. Biarlah ya Tuhan, firman yang kami dengar dapat kami lakukannya nantinya dalam hidup beriman kami. Ya Tuhan, bersabdalah dalam hati kami, sehingga kami dapat diterangi oleh terang-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami agar kami dapat mengerti firman yang akan kami dengar nanti. Ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat yang 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian.
aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaitkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Sampai disinilah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, baik adik-adik, Shalom. Pelajaran kita pada hari Minggu ini berjudul Yegar dan Sahaduta. Nah, apakah adik-adik Yegar dan Sahaduta itu? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, adik-adik, tujuan dari ibadah kita pada hari ini ya, diharapkan adik-adik dapat memahami pengajaran dari ayat bacaan kita ini. Kemudian adik-adik dapat memahami apa sih arti dari Yegar dan Sahaduta itu. Kemudian adik-adik dapat memahami Tuhan adalah sumber pertolongan. Dan juga adik-adik diharapkan nantinya melalui perenungan firman kita pada hari ini, adik-adik bertekad untuk hidup saling mengasihi dan tidak melakukan perbuatan jahat terhadap sesama. Nah, adik-adik, di dalam Kejadian 31 ayat 43 sampai ayat yang ke-50 ini mengisahkan tentang Yakub dan Laban. Nah, adik-adik masih ingat siapa tuh tokoh seorang Yakub dan seorang Laban? Ya, pasti adik-adik masih ingat ya. Yakub ini adalah keponakan dari Laban. Nah, Yakub ini adalah menantu dari Laban karena Yakub menikahi putri-putri dari Laban, yaitu sekaligus paman dan mertuanya. Nah, adik-adik, sebagian dari perjalanan hidup dari seorang Yakub di Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 ini mengisahkan tentang Yakub yang sudah tinggal selama 20 tahun di rumah Laban. Jadi Yakub ini tinggal dan bekerja di rumah Laban. Nah, selama 20 tahun itu Yakub menjadi orang yang sangat kaya ya, karena dia bekerja, akhirnya dia menghasilkan banyak harta. Harta itu antara lain ada kambing, domba, unta, keledai, budak laki-laki maupun perempuan. Nah, adik-adik, seiring bertambahnya waktu, kekayaan dari Yakub ini bertambah dan dilihat oleh anak-anak Laban. Anak-anak Laban melihat kekayaan yang dimiliki oleh Yakub ini menimbulkan rasa iri dan marah dari anak-anak Laban. Anak-anak Laban menuduh bahwa harta-harta yang dimiliki oleh Yakub itu adalah curian dari Yakub. Dia artinya mencuri harta milik ayahnya, yaitu Laban. Nah, adik-adik, melihat kondisi seperti ini, Yakub merasa tidak nyaman, dan akhirnya Tuhan berfirman kepada Yakub untuk pergi pulang ke kampung nenek moyangnya. Dan disitulah Yakub mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, dan ia menuruti apa firman Tuhan. Akhirnya Yakub memutuskan untuk kembali ke kampung nenek moyangnya ya. Dia membawa harta miliknya, membawa kedua istrinya, anak-anaknya, dibawa pulang ke kampung halaman beserta harta miliknya.
Nah, kepergian dari Yakub ke kampung halamannya ini tanpa sepengetahuan dari Laban, karena Laban pada saat itu sedang bekerja, yang mencukur bulu domba. Nah, setelah 3 hari akhirnya Laban mengetahui Yakub sudah meninggalkan dia, dan Laban akhirnya pergi menyusul Yakub, dan akhirnya Laban ini bertemu dengan Yakub. Di situ terjadi pertengkaran antara Yakub dan Laban. Apakah yang dipertengkarkan? Laban ini malah menuduh Yakub telah mencuri terafim miliknya. Nah, adik-adik tahu apa itu terafim? Terafim itu semacam patung, ya, patung yang menjadi idol atau penyembah berhala rumah tangga. Nah, yang sebenarnya adalah Yakub tidak pernah mencurinya. Yakub tidak pernah mencuri atau mengambil milik dari Laban, yaitu terafim. Akhirnya Yakub mempersilahkan Laban untuk memeriksa secara detail barang bawaan dari Yakub. Setelah Yakub mencari secara detail, ternyata Laban tidak menemukan terafim miliknya. Nah, melihat kondisi seperti itu, Yakub mengeluarkan keluh kesahnya. Dia telah dituduh sembarangan, tidak adil, bahwa ia dituduh mencuri terafim miliknya, padahal tidak. Dan itu kebenarannya. Akhirnya adik-adik, Laban dan Yakub membuat suatu perjanjian perdamaian, ya, di atas bukit. Nah, di dalam perjanjian itu mereka menamai tugu atau membuat tugu, ya, sebagai simbol kesaksian dari perjanjian mereka berdua. Ya, Yakub atau Laban menamai tugu perjanjian itu atau sebagai saksi perdamaian di antara mereka, yaitu sebagai Yegar dan Sahuduta atau Yegar Sahuduta, ya. Tetapi Yakub menamainya sebagai Galed. Nah, adik-adik, Yegar dan Sahaduta ini berarti tumpukan batu yang menjadi saksi. Sedangkan Gela atau Galed adalah tumpukan batu atau gundukan yang menjadi saksi. Nah, adik-adik, jika dihubungkan Galed ke dalam kata Ibrani yang lain, ini berarti Mispa. Mispa itu berarti Tuhan kiranya berjaga-jaga atau menjadi saksi di antara mereka, ya, bahwa telah terjadi perdamaian atau perjanjian di antara mereka berdua. Nah, di depan Yegar Sahaduta ini Laban meminta kepada Yakub untuk berjanji, ya, untuk memperlakukan istri-istrinya yang juga adalah putri-putri Laban, untuk memperlakukannya dengan baik. Dan Laban juga meminta kepada Yakub untuk tidak mengambil istri-istri yang lain. Nah, selain itu Laban dan Yakub juga saling berjanji bahwa Yegar Sahuduta akan menjadi batas di antara mereka berdua, yaitu tidak boleh dilewati dengan niat jahat. Nah, adik-adik, dari perenungan firman kita pada hari ini, apa yang adik-adik dapatkan? Nah, adik-adik, dari perenungan firman kita pada hari ini, Tuhan berbicara kepada kita atau berbicara kepada kita dan mengharapkan kepada kita, pertama, kita wajib untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Kita tidak boleh mempunyai niat jahat satu yang sama lain. Kita tidak boleh mempunyai iri hati, prasangka akan keberhasilan orang lain. Jika kita melihat sanak saudara kita mungkin, atau teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang punya keberhasilan di bidang apapun, kita tidak boleh menjadi iri atau curiga akan keberhasilan mereka. Nah, adik-adikku yang terkasih, dari perenungan firman kita pada hari ini, Yegar Sahuduta, bagi seorang Yakub, Yegar dan Sahuduta ini lebih dari
sekedar perjanjian di antara Yakub dan Laban. Karena awal kehidupan baru bagi seorang Yakub. Ya, kita tahu dari pembacaan Alkitab sebelumnya, selama 20 tahun Yakub ini tinggal di rumah Laban untuk bekerja dan tinggal. Selama 20 tahun itu dia akhirnya memperoleh hasil dari jeripayanya, dia memperoleh kesuksesan, dia mendapatkan harta kekayaan. Nah, keberhasilan yang dia terima tidak mendapat pujian dari anak-anak Laban, bahkan mendapat iri hati atau kecurigaan dari anak-anak Laban. Anak-anak Laban mengira harta yang dimiliki oleh Yakub diperoleh dari mencuri, yaitu mencuri harta kekayaan Laban. Maka dari ini Yakub merasa tidak nyaman untuk tinggal. Akhirnya Yakub memutuskan untuk menerima atau mentaati perintah Tuhan untuk pergi dari kehidupan dia bersama Laban dan anak-anaknya. Dia meninggalkan kehidupannya bersama Laban, yaitu tempat kerjanya. Dia menuruti firman Tuhan dan untuk pergi kembali ke tempat nenek moyangnya. Nah, adik-adik, ini menjadi tanda bahwa Yakub ini percaya kepada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti berjanji ya menyertai dia dalam perjalanan pulangnya. Nah, kemudian dari perenungan firman kita pada hari ini, Tuhan mengajarkan kita juga bahwa Yakub mengakui akan imannya. Ya, dengan pertolongan Tuhan, Yakub yakin selamat dari rencana jahat Laban. Yang kita bisa lihat dari Kejadian pasal 31 ayat 29. Nah, penyertaan Tuhan ini adalah kunci dari keberhasilan dari seorang Laban. Begitu juga dari kita. Jika kita ingin berhasil, kita harus tetap menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya pada penyertaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jika Tuhan bersama kita, kita akan berhasil. Nah, perenungan firman kita pada hari ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus mempunyai komitmen untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Kita bisa lihat tadi ya, Yakub menerima perlakuan tidak adil dari anak-anak Laban, tetapi Yakub membalas dengan perbuatan baik juga. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yakub melalui Yegar dan Sahaduta, dia berjanji untuk tetap saling mengasihi satu sama yang lain. Dia tetap mengasihi anak Laban, dia tetap mengasihi Laban juga. Nah, perenungan firman kita juga pada hari ini berbicara tentang batas untuk tidak berbuat jahat. Nah, adik-adik, ya, dari pertemuan Yakub dan Laban di situ kita sudah lihat tadi, sudah baca tadi, di situ mereka melakukan perjanjian yang dijadikan saksi adalah tubuh atau tumpukan batu. Itu sebagai saksi bahwa itu sebagai pengawas mereka. Nah, ini melambangkan Allah yang menjadi pengawas di antara mereka berdua, agar mereka tidak saling mencurigai atau menyakiti satu sama yang lain. Ya, adik-adik, dari perenungan firman ini kakak harap adik-adik semua untuk punya komitmen untuk mengasihi teman-teman kalian. Jika kalian melihat teman-teman kalian ada yang berhasil atau mencapai kesuksesannya, jangan iri hati, tetapi tetaplah kalian saling mengasihi satu sama yang lain. Ya, sampai disinilah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, sebagai respon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kakak undang untuk kita semua memuji Tuhan dari Gitar Bakti nomor 62, siapa yang berpegang.
mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Akan mengundang kita semua untuk bersatu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami persekutuan Teruna pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan tekad kami untuk saling mengasihi satu sama lain dan tidak melakukan kejahatan dengan sesama kami. Ya Tuhan, berkati pergumulan hidup kami, sertai kami maupun bangsa kami yang tengah menghadapi ancaman virus corona. Kiranya Tuhan berkati tim medis, baik dokter maupun perawat, maupun fasilitas kesehatan, obat-obatan. Begitu juga dengan dukungan pemerintah, berkati mereka ya Bapa dalam mengurangi laju pertumbuhan korban COVID-19. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah usaha mereka. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu untuk menerima berkat-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.